Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Ya. Mas Bedu kan seorang laki-laki. Lah, kan kelihatan, mungkin tanya lagi. Seorang suami. Ya, seorang suami. Kepala rumah tangga. Kepala sekolah juga. Kepala sekolah juga. Cuman Mas Bedu ini termasuk laki-laki dan suami yang berkomitmen gak sih? Ya, tergantung istri yang menilai. Dan juga orang lain. Karena komitmen itu kita tidak bisa menilai diri kita itu komitmen atau enggak. Orang yang merasakan Masya Allah. janji kita, komitmen kita, integritas kita itu orang lain. Tapi kalau aku sih berusaha untuk selalu berkomitmen. Masya Allah. Kayak aku sama istri, aku ijab kabul, aku nikah, ya kan? Aku komitmen untuk menjaga dia, ya alhamdulillah kita usia pernikahan kita baru berjalan 11 tahun. Wah, Masya Allah 11 tahun ya Mas Bedu ya. Cuman Mas Bedu di zaman sekarang nih Zara lihat banyak juga pasangan-pasangan yang menikah muda. Tapi mohon maaf, suaminya ini nih laki-lakinya tidak menjaga komitmen di awal pernikahan hingga akhir. Akhirnya bertengkar, bercerai deh. Banyak faktor juga sih, bisa jadi belum tentu ada laki yang gak komitmen, pasti ada suatu hal juga yang mungkin akhirnya mereka harus berpisah. Nggak semua laki-laki kok seperti itu, kan ada lagunya tuh. Apa tuh? Jatuh bangun aku. Bukan, tidak semua laki-laki gitu. Aman. Udah salah apa? Damang, alhamdulillah mah. Ungu muda. Ungu muda. Artinya janda muda. Iya, janda muda. Nah itu pas banget tuh, Zara lagi membahas masalah komitmen seorang suami. Iya, silahkan mah. Kalau suami nggak komitmen menyebabkan adanya janda-janda muda. Waduh. Janda Jadi kembang. judul kita sekarang Komitmen seorang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Komitmen seorang suami. Komitmen seorang suami. Yang namanya orang menikah itu kan rukunnya 5. 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab kabul. Ketika ijab kabul, kata wali daripada pihak perempuan, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Anu binti Anu, mas kawin sekian tunai, dikedet. Tahu dikedet? Ditekan. Ditarik. Tarik dikit. Kata mempelai laki, saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan mas kawin sekian tunai. Ijab kabul. Ijab penyerahan dari wali perempuan, kabul penerimaan dari pihak laki-laki. Tanggung jawab dari seorang orang tua, seorang ayah diberikan kepada laki-laki yang menikahi anak perempuan. Seorang suami harusnya komitmen, saya punya tanggung jawab membahagiakan anak orang. Rumahnya, makanannya, pakaiannya, kebahagiaannya. Makanya kita orang tua dari anak perempuan ketika anak perempuan kita menikah, nangis. Yang pertama nangis kita bahagia anak perempuan kita dapat suami yang dia sukai, yang dia cintai. Masya Allah. Yang kedua nangis haru. Semoga anak saya tidak salah pilih. Semoga suaminya bisa membahagiakan anak saya. Semoga suaminya tidak menyakiti anak saya. DSB. Tuh harapannya. Harapan orang tua ini kembali kepada rumah tangga mereka. Terutama suami. Bertanggung jawab dengan ijab kabul yang dia ucapkan enggak. Nah,
Orang yang berumah tangga siapapun kalau ditanya siapa yang pengen sakinah, mawadah, warahmah, semua pasti ngacung. Benar nggak? Iya, benar. Betul. Tapi apakah terkabul, tercapai harapan mereka semua dengan tujuan pernikahan dalam Arum 21? Belum tentu. Apalagi di zaman medsos sekarang. Kan yang namanya rumah tangga ada masalah. Iya, mah. Ada yang ribut, istri berantem sama suaminya, ditulis di medsos. Sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu orang membaca, apalagi dengan gambarnya. Menyaksikan, oh si Ano berantem ya sama laki. Masya Allah. Tidak sedikit seorang suami yang ribut dengan istrinya masukin di medsos. Wah rame. Ini kesalahan fatal. Artinya suami istri tidak komitmen dengan rumah tangga yang mereka bina semenjak awal. Jadi rahasia umum. Harusnya yang namanya rumah tangga, kita wajib punya privasi, tidak boleh semua masalah orang lain tahu. Kenapa? Bagaimana yang namanya rumah tangga dalam Al-Quran? Uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-Baqarah 187. Dihalalkan buat kalian kaum laki-laki bercampur istri kalian pada malam dari bulan Ramadan. Istri kalian pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Pakaian? Iya, mah. Kenapa orang yang menikah dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan pakaian? Pakaian adalah menutup aurat. Pakaian adalah penghangat tubuh. Iya apa iya? Iya, mah. Seseorang yang punya kekurangan dengan dia mengenakan pakaian tertutup kekurangannya. Ada orang punya panu, bekas pitak. Ada orang kurap, ada orang punya kutil, pakai baju. Kita nggak tahu nggak dia kutilan? Enggak. Masalah satu. Yang kedua, fungsi pakaian adalah penghangat. Artinya istri menghangatkan suami, suami menghangatkan istri. Itu komitmen. Apalagi fungsi pakaian yang selanjutnya, pakaian adalah memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kita mau pergi kondangan pakai baju keren. Pede kan pergi kondangan? Pede. Baju gue keren. Coba kalau kondangan pakai daster. Ya. Deblah-debloh. Pede nggak? Kagak, mah. Suami punya istri, istri punya suami. Kalau komitmen sebagai kepala keluarga, suami harus memberikan pakaian sesuai yang dipakai oleh suami. Memberikan makanan sesuai dengan yang dimakan oleh suami. Memberikan kebahagiaan buat istri kalian. Itu komitmen seorang suami. Komitmen. Pakaian loh. Memberikan pengaruh psikologis yang baik buat istri kalian. Apalagi yang namanya pakaian sebagai pembeda tentang sosial ekonomi seseorang. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Yang namanya pakaian, kata Allah, seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuan yang ada. Komitmen, kalau suami kaya kasih bini duit yang banyak. Iya, mah. Kalau sederhana ekonomi suami sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian, bagaimana yang namanya pakaian? Kita lihat, yang namanya fungsi pakaian tiada lain. Pakaian itu dengan tubuh kita melekat. Iya apa iya? Iya, mah. Artinya hati perasaan suami. Ketika ada ijab kabul tadi melekat. Inilah seperti baju dengan tubuh kita. Masya Allah. Pakaian Iya, mah. dengan kulit kita misah apa nempel? Nempel nih, mah. Ini ibaratnya kata Al-Quran. Makanya kemanapun hati suami nempel dengan istrinya. Masya Allah. Jangan bertingkah di luar, pikirin bini lu. Iya. Kayak baju sama kulit. Jangan nempel. jauh. Iya. Itulah yang Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Oke, baik. Itu tadi juga bahwa yang namanya suami memang dituntut untuk selalu berkomitmen ya. Dan kita juga berkomitmen untuk kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, Jamaah. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Baik Jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah,
Komitmen itu kan artinya dia teguh pendiriannya, Betul. bisa dipercaya perkataan dan perbuatannya gitu ya, Ma Iya, ya. bertanggung Bertanggung jawab. Makanya Mama bilang dari tadi, suami yang komitmen begitu dia qabul menerima ijab dari wali pihak perempuan, dia tanggung jawab. Saya suami wajib memenuhi segala kebutuhan istri saya, termasuk kesehatan, pendidikan, ibadahnya, itu tanggung jawab saya. Masya Tapi kan Allah. komitmen itu kan juga bisa runtuh karena dipengaruhi oleh perjalanan rumah tangganya juga, Ma. Betul. Makanya kalau suami yang punya komitmen yang kuat, pengaruh apapun tidak akan merubah gaya dia. Masya Allah. Tanggung jawab, dia bini gue, resiko ditanggung saya. Karena saya memilih dia jadi bini gue. Seperti itu. Kalau orang yang komitmennya berubah dengan perjalanan seperti Bedu bilang, bergaul dengan ini berubah kasih sayangnya, bergaul dengan ini berkurang cinta. Baru lagi dari luar, ada kontaminasi lagi dari luar. Betul, itu maksud Mama. Kuat pendirian, teguh. Saya sebagai suami bertanggung jawab di hadapan keluarga istri saya, di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Itu yang komitmen yang teguh seorang suami. Berarti nggak ada batasnya dong, Ma, komitmen tuh. Ada batasnya selama lu hidup, bini lu hidup. Harus. Walaupun Bedu bilang, betul. Iya, Ma. Perjalanan hidup akan berpengaruh buat kepribadian seseorang. Punten. Iya, Ma. Yang tadinya sangat mencintai istrinya, komitmen dari awal akan aku bahagiakan. Sedikit pun tidak akan aku lukai perasaanmu wahai sayang. Waktu baru nikah. Waktu baru nikah. Lu jangan senyum begitu. Yang Perjalanan waktu bertemu dengan yang cantik, dengan yang bohai, dengan yang gemulai, dengan yang menarik, dengan yang lebih muda, Masya dengan Allah. yang lebih ramah, dengan yang lebih. Walaupun tidak lebih, setan datang. Ya Allah. Kalau orang yang tidak punya teguh pendirian bisa berubah. Iya apa iya? iya, Ma. Iya. Itu loh maksudnya. Iya. Iya. Jangan dirubah. Karena saya sudah memilih istri saya semenjak awal karena Allah. Ya. Kalau misalnya begini, Mah, ada teman Zahra yang dia membuat janji dengan suaminya. Tapi kamu komitmen ya, nikahnya cuma sekali sama aku aja. Kamu nggak boleh poligami, kamu nggak boleh ini. Itu komitmen di awal. Ternyata ujung-ujungnya dia nikah lagi. Itu berarti melanggar komitmen nggak tuh, Mah? Sebentar. Kewajiban manusia bekerja, berusaha maksimal diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Allah. Kalau kita punya rencana dari awal, semoga Anda jangan menikah lagi. Janji, jangan janji dulu. Siapa tahu lo jadi bini mati. Nah, iya. Siapa tahu istrinya sakit yang maaf dalam tanda kutip masih dipakai suami masih pada muda. Siapa tahu ada masalah besar. Ya, Kita tidak tahu rencana Allah. Kecuali dengan takdir Allah. Begitu ada pengecualian. Iya. Iya apa ya? Seperti itu ya, Mah. Nah, makanya nih Karena banyak. punten gini contoh. Saya punya jamaah. Dia suaminya meninggal. Ini beneran. Saya janji deh Mama Dede, nggak bakalan kawin lagi. Nah, Saya sangat mencintai suami saya. Masya Allah. Itu usianya 42 kalau nggak salah. Dengan berjalannya waktu masih muda gitu loh. Cantik, seger, Allah. lagi sedang gagahnya usia segitu. Wow. Banyak orang suka lah. Makin matang makin suka tuh banyak biasanya orang. Dia Cowok, nanya, laki-laki. Mama gimana ya saya udah janji. Oh. Minta ampun sama Allah, bertaubat dengan apa yang kamu ucapkan. Karena kamu punya hak memberikan kebahagiaan. Walaupun mencintai suami udah dikubur. Ya Allah. Iya. Iya benar. Ya sudah. Takdir Allah menentukan kamu bertemu dengan dia. Ya udah dinikmati hidup. Iya Gitu. betul. Makanya jangan meninggalkan Allah. Masya Allah. Nah, komitmen dalam hal lain mungkin bukan hanya komitmen sehidup semati nih, Ma. Betul. Komitmen dalam hal-hal apapun dalam membangun rumah tangga. Makanya saking tidak percayanya bahwa komitmen itu pasti akan luntur di tengah jalan, banyak pasangan-pasangan yang ingin menikah, tapi dia membuat perjanjian pranikah tuh, Pak. Yang tertulis secara Saya sah. sangat tidak setuju dengan perjanjian pranikah. Dalam aturan agama pun tidak ada pranikah. Nggak ada ya, Ma? Seolah-olah punten anak-anak dalam tanda kutip. Kalau ada orang membuat perjanjian pranikah, seolah-olah dia tidak berharap pernikahannya langgeng. Ya Allah. Dia seolah-olah berharap akan gugur di perjalanan. Iya apa iya?
Makanya nggak usah bikin pranikah, tapi minta yang terbaik untuk saya. Cuman punten, apa yang Bedu katakan Mamah tahu arahnya. Iya betul. Biasanya kebanyakan arahnya dengan harta. Betul, Mah, biasanya harta. Makanya KHI Hukum Kompilasi Islam mengatakan harta ada 3. Yang pertama harta milik suami, harta milik istri, harta gonoh gini. Gono gini. Mana harta yang milik suami yang suami bawa sebelum adanya pernikahan? Warisan dari keluarga suami, pemberian orang khusus buat suami, kata KHI Kompilasi Hukum Islam itu hak suami. Titik. 2. Ada harta milik istri, bawaan istri sebelum adanya pernikahan, warisan dari keluarga istri, Iya. pemberian orang khusus buat istri. Istri. Harta istri. Titik. Harta istri. Yang ketiga harta gonoh gini. Gono gini. Yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Saya tidak setuju dengan adanya perjanjian pranikah. Pranikah. Iya. Seolah-olah berharap bubar di tengah jalan. Iya Nah, apa iya? Iya. Kayak Artinya, kurang yakin gitu kalau saya pernikahan akan langgang sampai mati. nah, tapi banyak yang melakukan itu. Apakah Islam melihat itu sebagai sesuatu yang bagaimana tuh, Pak? Kalau ada orang yang menikah tapi menggunakan perjanjian pranikah gitu, Itu silahkan. nggak ada masalah. Masalah individu mereka. Iya. Oh, iya. Cuman saya sebagai individu, saya tidak setuju dengan perjanjian pranikah. Pranikah seperti itu. Karena belum apa-apa, hubungan didasari rasa tidak percaya ya, Pak ya. Betul. Makanya Mama bilang seolah-olah berharap gugur di tengah tengah jalan. jalan. Iya apa iya? Iya, iya. Ada nih Mah, yang memang dari awal pasangan Zara dengar cerita katanya gini, nanti kamu tenang aja, saya berkomitmen hasil gaji saya akan saya berikan semuanya sama kamu sebagai istri saya. Tapi di tengah perjalanan suaminya curi-curi kesempatan Mah. Nggak semuanya disetor ke istri, diam-diam dapat bonus. Pertanyaan dapat Anda? THR. Nah. Pertanyaan saya, kalau tiba-tiba suami di tengah jalan melanggar hal itu, komitmen di awal, itu suami yang tidak berkomitmen juga dong, Mas? Suami komitmennya salah. Sebagai seorang muslim taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Kembali kepada Quran dan sunnah Rasul. Iya, Mah. Seorang suami tidak ada kewajiban memberikan semua hasilnya buat istrinya. Karena suami punya kewajiban buat ibunya, saudara kandungnya yang miskin, Masya Allah. apalagi perempuan. Iya, Mah. Suami harus beli bensin, beli tol, nambal ban, ganti ban, dan seterusnya. Iya. Istri pun mikir, jadi komitmennya salah. Salah. Iya, seperti itu ya. Aturan agama, jangan egois tahu. Oke. Kalau komitmen menyambung komitmennya yang Zara tanyakan tadi mah tentang gaji dan penghasilan suami. Ya. Saya berkomitmen nih, gaji akan saya serahkan semua kepada istri. Nah tiba-tiba bonus, apakah punya bonus nih? Apakah bonus itu masuknya ke gaji juga? Tidak, kalau kamu ngomong nggak gaji doang mah. Iya. Gaji kan beda, gaji mah Iya. bulanan, bonus mah tiba-tiba Tahunan rezekinya. gitu. Nggak ada urusan. Ada urusan. Berarti walaupun nggak dikasih, berarti Nggak dia ada tidak melakukan urusan. komitmen ya, Mas? Makanya jangan janji macem-macem. Nggak usah pakai janji. Semua gaji dikasih kamu, nggak usah. Nggak Yang usah. penting cukup untuk menghidupi kehidupan dia. Tuh, Iya. Cek, udah denger Cek ya? Oce. Oh, Cek, titip Iya. pertanyaan, Pak. Jadi- Kalau bonus jatuhnya masuknya gaji apa enggak gitu, Pak? Ya bukan lah. Bukan, Cek. Jatuhnya uang jajan itu. Gitu. Berarti untuk para suami ataupun para laki-laki yang mau menikahi mungkin seorang wanita, jangan terlalu mengumbar janji dan komitmen di awal ya, Mah. Karena takutnya nanti malah mengingkari, nggak bisa nempatin. Lebih baik menikah biasa saja. Memang janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi daripada sakit hati. Mendingan yuk kita jalani apa adanya sesuai kemampuan yang ada, selesai. Selesai, Masya udah. Allah. Benar nggak? Betul, Iya. nggak usah berkomit macam-macam lah ya. Pokoknya komitmen bertanggung jawab dah, itu aja intinya ya, Pak. Ya udah. Tanggung Iya. jawab menafkahi lahir dan batin, insya Allah. Masya Allah. Allah penuhi semua kebutuhan kita. Iya, kewajiban laki. Kewajiban laki-laki. Resiko berani kawin loh. Benar. Iya. Itu. Kadang-kadang banyak Mas Bedu yang mengumbar janji demi mau mengejar cintanya. Kamu kalau nikah sama saya akan kasih ini. saya Itu akan kasih namanya itu. rayuan gom. Baik. Dan wanita juga jangan menuntut macam-macam terhadap suaminya untuk berkomitmen yang enggak. Sesuai dengan Iya. kemampuan Sesuai dengan yang kemampuannya ada. aja. Kalau semuanya saling, itu tidak ada masalah kok. Betul. Iya. Saling pengertian. Baik. Terima
Mah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Dede. Komitmen seorang suami. Wah, Mas Bedu udah 11 tahun berkomitmen dengan istrinya. Ya Mas Bedu ya? Komitmennya sih sekali. Tapi panjang. Tapi sekali untuk seumur hidup. Masya Iya, Allah. Amin. Karena kalau komitmen yang berkali-kali itu namanya rayuan. Rayuan gombal. Gombal. Nah, yang ini ada yang nanya nih, Mbak, mengenai tema kita hari ini dari Instagram ya. @ferijamila. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Mau tanya, sebelum menikah saya pernah ada masalah dengan mantan pacarnya suami. Lalu suami janji untuk nggak lagi berhubungan dengan mantan pacarnya itu. Termasuk dengan teman-teman mantan dan keluarganya. Karena selalu bilang kalau suami itu lebih cocok dengan mantannya itu. Suami udah janji nggak akan berhubungan lagi. Tapi seminggu yang lalu saya pergokin dia lagi makan bareng mantannya. Waduh. Dan juga teman-temannya. Berarti dia melanggar janji dan komitmennya sama saya kan, Ma? Apa saya salah kalau marah? Jangan langsung marah. Nah, Punten ya. ya Mbak. Seorang laki-laki biasanya setahu Mama, kalau dia sesuatu yang dilarang dan dicurigai, sengajain. Ya Allah. Jangan ketemu lagi sama mantan ya, apalagi sama temen-temennya. Soalnya temen-temennya selalu bilang lebih cocok sama dia daripada sama gue. Kan suaminya GR. Justru dia pengen coba-coba. Ya Allah. Bener gak gue lebih cocok sama dia? Ya Allah. Apalagi dikipasin sama temen-temennya, sengajain. Andanya yang kegeeran. Ya. Jangan biasakan curiga sama orang. Laki-laki dicurigai sengajain. Ya, makin dibikin cemburu istrinya. Makanya nggak usah, biasa Nggak aja. usah. Apalagi juga Ini kan- dunia, apakah dengan menikah dengan Anda langsung dunia sempit hanya ketemu Anda? Mustahil. Pasti ketemu mantannya, ketemu Iya. temennya. Biarin, yang penting jangan menjalin cinta. Begitu aja dah. kan Masya Allah. malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Bisa aja. Juara apa? Lirik lagu artinya siapa yang akhirnya terpilih gitu, Ma. Bukan mantannya. Akhirnya yang terpilih adalah Makanya kamu. yang penting sekarang lahir batin sudah menjadi suami saya. Selesai. Sampai ada nih kata netizen, godaan mantan mana tahan tuh. Bahaya, Mah. Ya Allah. Rasanya itu pengalaman dan pelajaran buat kalian. Iya. Makanya jangan sakit hati kalau mantan menggoda. Karena begini biasanya. Iya. Yang namanya orang sudah menikah. Ya. Kan sudah dimiliki sama dia. Kemudian ada reuni atau kayak tadi ketemu temennya. Iya, ketemu. Dibandingkan. Dia lebih luas ya. Ya. Lebih ramah ya. Hmm. Lebih. Setan namanya kan? Saya tahu Iya, kipasin terus. Ngipasin. Padahal sebetulnya si mantan ini tidak merayu. Cuman setan menggoda. Ini banyak kelebihan. Lama-lama celebak. Ya. Cinta lama belum kelar. Iya, Ya, iya. Jaga. Bahaya ya. Yang kedua nih dari @Wendy Nurdian. Oke. Assalamualaikum, galau nih, Ma. Waalaikumsalam, Wendy Nurdian. Sebagai suami, saya udah janji dan berkomitmen untuk menghidupi istri dan anak-anak dengan jerih payah dan keringat saya sendiri. Tapi keluarga istri selalu saja datang ingin membantu. Istri saya juga selalu minta saya untuk terima aja bantuan orang tuanya. Mulai dari biaya sekolah anak sampai rumah. Saya sebagai suami malu. Jadi saya minta dia untuk menolak. Dan harus terima kalau kondisi kami masih ngontrak. Dan anak gak sekolah di tempat yang mahal. Kan dia udah memilih saya sebagai suami. Apa saya salah, Mah? Mungkin boleh jadi dalam tanda kutip istrinya lahir dari keluarga berada. Keluarga orang kaya, betul. Iya kan? Iya. Betul. Melihat anak gue kawin nih lakinya kayak begini aja. Kagak tega kita orang tua. Pengen ngasih duit. Kalau Anda komitmen harus dihidupi oleh saya sebagai suami tanggung jawab. Bilang dong sama istri Anda. Iya. Semua pemberian keluarga istri Anda ditabung. Belikan sesuatu yang berharga. Atau sekolahkan anak yatim. Iya. Sekolahkan fakir miskin. Masya Allah. Sekolahkan kaum duafa. Santuni dengan sembako. Dibeli dengan uang yang mereka belikan. Kalau perlu catat. Tanggal sekian menerima bantuan dari mertua sekian. Dibelikan ini sekian yang dibagi anu. Suatu saat
Begitu mereka tahu, saya yakin akan bangga punya mantu hebat. Jangan Anda bilang, apa ditolak, nggak usah. Oh, banyak orang kaya, benar nggak? Iya benar Iya, mah. Gitu, Terima, jadi Anda numpang barokah. Masya Allah. Mertua Anda sedekah, disalurkan oleh Anda dengan istri Anda. Berkah makin datang kepada Anda. Di luar dugaan, Amin. rezeki Anda semakin banyak. Tuh harapannya ke Amin. situ. Dan suami pun masih punya harga diri karena masih bisa menafkahi istri dan anak-anaknya ya Maya. Mah, kalau seandainya begini, banyak yang pada saat akad nikah, mohon maaf nih Maya, semuanya tampilannya seperti agamis, dalam arti saya akan menjadi imam yang baik untuk kamu. Pada kenyataannya, mohon maaf, suaminya sholatnya aja enggak, boro-boro mau ke majelis taklim, boro-boro mau ngelakuin hal-hal yang sunnah. Nah, berarti suaminya itu sudah melanggar komitmen dong, bilangnya untuk jadi imam yang baik tuh Mah. Sebentar dulu, jangan langsung menyalahkan suami. Kenapa si perempuan tidak dilihat bibit bebet bobot dari awal? Kan rajin sholat apa enggak dilihat dari awal. Dari Iya, awal. betul. Apalagi pacaran mulu Iya. awalnya. Kelihatan. Tahu sholatnya bagaimana, bacaan Qur'annya bagaimana, pergaulannya bagaimana, ahlaknya bagaimana, puasanya bagaimana. Kita bisa menilai. Udah tahu sholatnya berletak belenong. Kalau pergi kemana-mana ada masjid waktu sholat kagak sholat, ngapel lu ambil dia jadi laki? Salah dong. Berarti wanitanya harus tegas ya, jangan diambil. Bukan kalau harus gitu. tegas. Tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali didiha wali kabidati dini taribat yaminuka. Agamanya yang dipilih pertama. Agamanya yang Gitu. pertama ya Mah, seperti itu. Janji Iya, iya. berkomitmen untuk jadi imam, ternyata pas berumah tangga malah jadi makmum. Malah jadi Di belakang istrinya. Istrinya Punten ya ini. bedu, Iya. yang dimaksud imam jangan salah kaprah. Imam di sini kepala keluarga, Kepala keluarga. pelindung, Iya. pemimpin. Benar mah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan imamin sholat. Iya ngerti, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari istrinya lah yang kerja, apa-apa istrinya yang mengambil keputusan, semua istrinya, dia hanya duduk-duduk aja. Meng pelehe kahayang. Capek punya laki begitu mah makan Nah, hati. tuh, Pasti betul. kurus. Kurus. Oh lama-lama. Lama-lama. Bengek wassalam. Salah. Terima kasih Bapak Ibu jemaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Adakah pertanyaan lanjutan Zara dari Masih jamaah? ada dong. Nih Mah, dari @martini.anastasia. Martini Anastasia. Mas, Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Anastasia. Galau Mah, Ya. saya berencana mau menikah. Apa perlu saya membuat janji pranikah? Ini sebenarnya udah dijawab tadi ya. Iya, iya. Dan juga komitmen-komitmen apa saja yang perlu dilakukan calon suami untuk menjaga rumah tangga saya nanti? Anda lihat bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana keluarganya, bagaimana akhlaknya. Insya Allah kalau itu Anda sudah lakukan, Anda tidak akan ada penyesalan. Jadi jangan sampai ya Allah dulu nggak dikoreksi dulu, nggak dilihat dulu. Itu yang salah. Jangan. Tapi Anda siap mental, suami Anda manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Anda manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Dalam kalian berumah tangga dikatakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya seperti itu. Tambahannya lihat penghasilannya juga ya Maya. Hah? Tadi tambahannya dilihat penghasilannya juga gitu. Karena begini beduk punten, survei membuktikan. Banyak orang yang lahir dari keluarga kaya, boleh jadi waktu perjaka dia pakai mobil mewah, Masya pakaian Allah. mewah, semuanya mewah. Begitu masuk masa pernikahan, orang tuanya kolep. Habis kekayaannya, dia tidak berdaya, habis dijualin. Tidak sedikit mamah melihat, menyaksikan benar-benar terjadi. Ketika menikah di orang miskin, orang kampung, tidak punya apa-apa, Ya tidak Allah. berdaya, bahkan dihina oleh keluarga perempuan dengan keuletan dia, dengan kemauan dia, usaha yang maksimal, rezeki diberikan oleh Allah jadi orang kaya. Mertuanya yang dulu menghina dihidupin oleh dia, makanya tidak menentukan kekayaan. Iya, iya, iya. Agamanya lah yang paling utama dilihat ya Maya. Iya. Oke, jadi komitmen-komitmen yang dimaksudnya adalah harus komitmen seperti apa nih yang kita tuntut kepada suami kita, calon suami nanti mah kelak apa? Agama, Ya, sayang, Akidah. agama kamu harus ini. akhlak, Alat. dia punya penghasilan dan punya rasa tanggung jawab. Kalau kita tahu ini laki-laki tidak punya tanggung jawab, Iya, Ma. bekerja aja enggak, malas tidak mau bekerja, lebih baik mundur.
Apalagi yang cuman janji, nanti belum saatnya, masih belum Ya siap, Allah. mundur, cari yang udah siap. Laut kan subrangi, Ya. gunung kan kudaki, gerimis nggak jadi datang. Maaf saya gerimis. Orang yang bercinta biasanya lupa daratan. Betul Pak, lupa tadi. Andai dipisah laut dan pantai, andai dipisah api dan bara, pikiran lu kemana? Ih, api apa baru dipisah? Tai kucing terasa. Coklat. Lu udah nyobain? Belum Mas. Coba. Ngarang. Artinya, apa namanya, cinta itu buta ya Mas. Jangan sampai nantinya mungkin hal-hal yang memang kita nggak suka, nanti protesnya pada saat pernikahan itu malah adanya kerusakan rumah tangga ya Mas. Rasul mengatakan hubbu kalisain yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Udah bilang nih cowok tukang kawin, bulat kawin cerai. Jangan kawin sama dia, lu disakiti. Enggak, sekarang akan berubah. Ya. Nah, ini resiko ditanggung penumpang. Nah itu Apalagi ya Mas. sekarang Gara-gara banyak cinta. beberapa cewek yang lebih suka memilih cowok-cowok dengan karakter bad boys, Pak. Bad Maksudnya? boy. Cowok-cowok yang bisa dibilang kelihatannya urakan, kelihatannya bandel, tapi dia suka sama cowok-cowok kayak gitu, Pak. Lebih ada tantangan mungkin. Silahkan Anda menyukai dia, tapi resiko ditanggung oleh Anda. Orang yang kalem, yang rajin ibadah, itu seharusnya yang kita pilih. Iya, Mah. Tapi kata bedu yang urakan dia pilih, silahkan siap mental berhadapan dengan suami yang urakan. Saya jamin menderita batin. Iya Pak, iya. Iya, pasti tuh, Pak. Mungkin bahagianya pada saat Dia aja awal nggak bisa ngurus hidupnya, pernikahan. gimana ngurus orang lain. Makanya yang namanya pernikahan itu adalah berbulan madu, tidak ada bertahun. Madu, karena madunya cuma sebulan. Iya. Misalnya racun. Ya jangan dong Mas Bedu. Karena madunya expired ya, cuma sebulan nggak bisa lama-lama. Makanya lihat labelnya sampai tahun berapa, ya, berapa gitu. Seperti itu ya. Nah kalau Mas Bedu sendiri dengan sang istri ada nggak komitmen-komitmen yang diucap? Mau tahu Komitmen? dong? Mm-mm. Aku sih nggak pernah berkomitmen apa-apa. Pokoknya aku yang aku ijabkan, yang aku ucapkan, ya udah itu aku jalankan yang ada di buku nikah aja. Kalau kata mama sih mendingan begini. Ya Mas? Tidak perlu diucapkan, yang penting action. Action. Nah, dijalankan. Ngapain Om Dok ngomong doang? Mama, terima kasih banyak ya Mas tausiahnya Itu hari ordo. ini. Iya, Orkes dorong. luar biasa. Mama sudah memberikan tausiah yang memang sangat bermanfaat bagi pasutri di luar sana ataupun calon suami nih, agar menjadi suami yang berkomitmen. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mama, komitmennya yaitu agamanya, akidahnya, akhlaknya, lalu finansialnya, dan juga pastinya bertanggung jawab. Dan ingat juga sekarang kita bukan cuma berkomitmen sama istri, berkomitmen sama Allah pastinya itu ada. Betul Iya. sekali. Karena Rasul bersabda waktu habis haji wada, hati-hati kalian dengan istri kalian. Menikah kalian istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kemaluan mereka halal berhubungan badan dan menyebut nama Allah. Macam-macam urusannya sama Allah. Masya Nah, tuh Allah. dia tuh. Baik kalau begitu Mama kita tutup acara hari ini dengan doa yuk Mah. Yuk. Silahkan. Pemirsa angkat tangan yuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami pasangan yang komitmen dengan akidah Islamiah yang benar, sesuai dengan aturan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan suami yang bertanggung jawab buat istrinya, pelindung buat istri dan anak-anaknya, pemberikan nafkah buat istri dan anak-anaknya. Ya Allah, jadikan para istri yang setia dengan suami, melayani suami dengan baik hanya karenamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami pasti ada yang berbuat salah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, luruskan hati kami, sadarkan kami agar kami melaksanakan apa yang benar menurut perintahmu ya Allah. Seandainya saja di antara kami yang melenceng dari akidah agamamu ya Allah, luruskan kami di tempatmu karena kami bertanggung jawab di hadapanmu sampai di akhirat nanti.
Selamatkan kami dunia dan akhiratmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.